Itulah makanya kalau sekarang saya ditanya gimana Bu Aisyah berkomunikasi dengan anak zaman now, sebetulnya nggak zaman now, zaman kapan saja. Pertama sekali adalah hati-hati bicara. Supaya hati-hati bicara, maka bikin tenang diri kita. Setiap kita gemes kepengen cepet-cepet anak melakukan apa yang kita minta, ya, itu perhatikan dulu. Kadang omongan kita keliru. Kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Ya. Jangan jajan sembarangan ya. Kan gitu. Itu otak tuh unik juga tuh. Kata jangan ditangkap oleh otak silahkan. Coba itu. Sekali lagi Bunda bilang jangan jajan sembarangan. Hah, udah pakai kata jangan, muatan emosi kutangkap. Silakan jajan sembarangan. Gitu ya. Jadi kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Sebetulnya ibu maunya apa sih anak-anak kalau ke sekolah? Jajannya di mana? Maunya apa? Makan bekal yang di sekarang. Sekolah sampai jam berapa? Kalau yang bukan boarding ya, full day sampai jam berapa? Ibu bawain makanan untuk sampai jam berapa? Nggak cukup Bu. Kalau ibu sampai sore itu anak dan sesuai dengan ya keinginan makan anak, nutrisi dan sebagainya, ibu bawakan rantang itu. Dan apakah anak-anak mau bawa rantang? Udah keren-keren bawa ransel kemudian bawa rantang. Bayangin. Rantang itu dibagi 4. Paling atas yang keluar main jam 10. Ya, yang bagian 2 itu yang isoma itu. Ya. Yang ketiga itu kalau misalnya masih ada ekskul ya, itu yang di rantang ketiga. Yang keempat bonus. Harusnya kan gitu. Kalau mereka tidak boleh ada tambahan jajan misalnya kan gitu. Nggak apa-apa juga. Tapi kalimatnya adalah, nak, nanti di sekolah makan makanan yang Bunda bawakan. Itu kalimatnya. Nah kita belum apa-apa selalu mau jangan. Paham sampai sini Bu? Maka sebelum ngomong, bikin tenang diri kita. Lalu tanyakan, jadi saya maunya apa? Itu caranya. Saya maunya apa? Ya. Kamu nih kalau dibangunin subuh lama banget. Lah ibu ngomong kayak gitu, ibu maunya apa sebetulnya? Paham nggak Bu? Kita sering bicara sesuatu yang kita tidak inginkan. Sementara otak memproses dengan cepat. Gitu. Ya kan? Nah, itu tadi. Supaya tenang, kan kita ikut begini supaya tenang sebetulnya. Ya, isi ilmunya supaya tenang. Jadi tidak merasa bahwa aku menyesal melahirkanmu nak. Nggak. Kalau ibu merasa bahwa anak ibu membangkang hanya gara-gara dia pegang gadget terus, gara-gara dia hidup di lain ini, oh, ya, itu namanya depresi. Tapi kan kalau kumpul kayak gini, ibu tahu, ya Allah, bukan anak aku aja yang begitu. Anak ibu ini juga, anak ibu itu, ya. Atau tadi ibu dengarkan pertanyaan, oh, aduh sama, kan gitu ya. Itu pentingnya berkumpul untuk tahu bahwa informasi ini bukan hanya kita saja yang begitu. Ya. Bahkan karena kami mengurus adik-adik pasien-pasien narkoba itu untuk menyehatkan kembali keluarga, kami ada namanya family support group. Jadi keluarga datang untuk berkumpul bersama cerita masing-masing tentang anaknya yang kena narkoba. Awalnya malu, kenapa? Wah Aisyah saya di sini aja. Kenapa Bu? Ada teman SMA saya di dalam. Kenapa? Nanti dia tahu anak saya kena narkoba. Lah dia anak juga kena narkoba Bu. Ngapain malu? Nah, waktu sharing grup itulah, maka serasa bahwa kita itu punya masalah yang sama. Kata ibu yang ini sambil nangis-nangis,
Dokter Aisyah, anak saya kena narkoba. Berapa Bu anak ibu yang kena? 1 Bu Aisyah. Anak pertama ya. Ibu berikutnya Bu Aisyah, saya 3 yang kena. Ibu yang 1 langsung, hah? Dia langsung gembira, untung gue 1. Bayangin, kena narkoba aja masih ada untungnya. Karena yang ngomong sebelah anaknya 3 yang kena. Itulah dahsyatnya kita kumpul untuk tahu, oh berita ini, pengalaman ini, atau permasalahan keluarga itu hampir rata-rata ada persamaannya. Itu yang bikin kita kuat. Jangan sering di rumah sendiri, ya. Apalagi kalau sudah merasa bahwa anak saya begini, datang sharing.